Hai, halo, assalamualaikum, this is Rani. Hari ini kita akan baca tentang pronouns. Apa itu pronouns? Sebelum kita masuk ke penjelasan pronouns, tujuan kita belajar pronouns dalam bahasa Inggris untuk satu, agar peserta didik dapat menyebutkan pronouns yang ada dalam bahasa Inggris. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan pronouns dalam bahasa Inggris. Oke, next. Pronouns dibedakan menjadi pronouns atau kata ganti dalam bahasa Inggris ada 3 macam, yaitu subject pronoun, object pronoun, dan possessive pronoun. Yang pertama, subject pronoun. Subject pronoun itu adalah kata ganti orang atau benda, tapi dalam posisi subjek. Yang kedua, ada object pronouns. Object pronouns ini adalah kata ganti orang atau benda, tapi dia posisinya sebagai objek. Sedangkan possessive adjective itu adalah kata ganti untuk sifat kepemilikan. Oke, next. Kita bahas subject pronouns dulu, atau kata ganti orang atau benda pada posisi subjek. Nah, seperti dalam bahasa Indonesia, susunan kalimat yang lengkap adalah S, P, O, K. Nah, subjek ini yaitu sama dalam bahasa Indonesia, yaitu sebagai pelaku. Nah, dalam bahasa Inggris, subjek itu ada 7. Ada I, you, they, we, he, she, it. Aku, kamu, mereka, kita, dia laki-laki, dia perempuan, dan it untuk kata benda. Nah, subjek pronoun ini dia letaknya selalu ada di depan. Nih contohnya, dia selalu ada di depan. Subjek karena dia sebagai pelaku dalam kalimat. I want a burger right now. Saya ingin sebuah burger saat ini. Kalau kita pecah dalam format SPOK, I-nya adalah subjek, want ini predikat, burger itu objek, right now keterangan waktu. Ya, seperti itu. Terus ada you look great, sama you di sini sebagai subjek. They are the winner, mereka adalah pemenangnya. They di sini juga sebagai subjek. We go to the beach tomorrow, kita akan pergi ke pantai besok. Sama we di sini juga sebagai subjek. Jadi subjective pronoun dia selalu ada di depan kalimat sebagai subjek atau pelaku dalam kalimat tersebut. Next, ada object pronouns. Nah, object pronoun ini kata ganti orang atau benda tapi posisinya sebagai objek. Nah, lain dari subjective pronoun tadi, kalau objektif kata gantinya tadi berubah. Yang di sini tadi I, kalau subjektif, kalau diobjektifkan dia akan berubah jadi me. Begitu juga dan yang lainnya. You tetap. They jadi them. We jadi us. She jadi her. He jadi him, dan it tetap. Ya. Jadi dari subjek tadi kalau diganti ke objek dia berubah. Jadi kalian harus hafal perubahannya. Contohnya dalam kalimat you never call me, artinya kamu tidak pernah menelpon saya. Dalam kalimat ini subjeknya you karena dia ada di depan, jadi pelaku dalam kalimat. Nah, sedangkan me, saya di sini sebagai objek. Kamu tidak pernah menelpon saya. Subjeknya kamu, you, objeknya saya, me. Ya. Terus ada you di sini tetap contohnya I love you. I di sini sebagai subjek, you di sini sebagai objek. Aku cinta kamu. Lakunya siapa sih? I. Yang dicintai siapa? You, objeknya. Nah, terus ada them juga. She doesn't know them. They berubah jadi them. She doesn't know them. Dia tidak kenal mereka. She di sini sebagai subjek, them sebagai objek. Nah, diingat-ingat objective pronoun ini dia biasanya selalu ada
di belakang. Tempatnya dia selalu ada di belakang. Paham ya? Next, kita ada possessive adjective. Possessive adjective ini kata ganti yang menunjukkan sifat kepemilikan. Contohnya, pensilku, bukuku, rumahmu, orang tua kita, sekolah kami. Nah, jadi untuk kepemilikan, dia kata gantinya juga berubah. Dari yang tadi subjeknya I, kalau possessive adjective dia berubah jadi my. My book, buku saya. Seperti itu. Contohnya, my new dress is red. My di sini sebagai possessive adjective, yaitu kata sifat kepemilikan. My new dress, gaun baruku berwarna merah. Your, you jadi your. Your cat is so cute, kucingmu sangat lucu. They jadi their class is big, kelas mereka besar. Kelas punya mereka besar, jadi kepemilikan ya. We jadi our parents are in Jakarta. Orang tua kita, orang tua kami di Jakarta. She, dia perempuan, kalau posesifnya jadi her face is glowing, mukanya kinclong. He, dia laki-laki, ganti berubah jadi his car is broken, mobilnya rusak. Dan it, kata benda, possessive adjektifnya jadi ditambahi s. Its fur is so soft, bulunya sangat lembut. Misalnya it's di sini kata bendanya kucing, cat. Seperti itu ya. Jadi dari subjektif, objektif ke posesif itu kata gantinya berubah. Yang subjektifnya I kalau di objektif berubah jadi me, kalau di posesif jadi my. Oke, next. Kita latihan soal. Nomor 1. Titik-titik just left 10 minutes ago. Nah, karena dia ada di depan, ingat kalau subjective pronoun itu selalu di depan. Jadi, kalau yang kosong di depan ini pasti subjektif. Ini pasti subjektif. Ini pasti subjective pronouns. Nah, kita cari aja. Ada he sama him. Dari ketiga ini yang merupakan subjektif yang mana? Yang he kan, jadi jawabannya A. He just left 10 minutes ago. Dia baru saja pergi 10 menit yang lalu. Nah, seperti itu ya. Nah, pelajarannya kita akhiri dari sini. Semoga kalian paham. Kalau kurang paham, kalian boleh chat atau hubungi saya lewat Teams. Thank you very much for today. See you on the next material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.